Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SBD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa yang kelima tahun A 2023. Jadilah terang bagi sesama. Semua kita membutuhkan penerangan. Di saat listrik PLN padam, kita langsung mencari alternatif penerangan lain. Yang paling gampang yaitu kita menyalakan senter handphone. Sesudah itu baru mencari lampu yang bisa di-charge kembali. Senter atau lilin yang sudah disediakan. Orang tidak mau ada dalam kegelapan. Kadang yang membuat hidup kita menjadi gelap bukan saja oleh ketiadaan cahaya lampu, tetapi terlebih oleh pikiran, sikap, dan tutur kata kita yang negatif. Hidup kita menjadi sungguh terang kalau pikiran kita terang, positif, dan juga sikap kita yang positif dan kata-kata kita yang positif. Ada banyak orang hidupnya menjadi semakin gelap dan kelam karena selalu berpikiran negatif tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan bahkan tentang segala sesuatu. Dia berpikir dan mengira bahwa di dunia ini tidak ada lagi yang positif. Hidupnya penuh dengan protes, penuh dengan ketidakpuasan tanpa henti. Untuk segala sesuatu dia protes. Jelas orang seperti ini susah untuk memiliki damai dan sukacita dalam hidupnya. Pasti ada sesuatu dengan diri orang seperti itu. Kegelapan yang lebih mencekam dalam hidup bukan karena listrik PLN padam, tetapi lebih pada cara berpikir, bertindak, dan tutur kata kita yang negatif dalam hidup setiap hari. Mari kita nyalakan lagi alarm berpikir dan bertindak positif dalam diri kita. Jalan kepada pikiran positif mulai dengan melakukan hal yang sederhana, yaitu selalu bersyukur untuk segala sesuatu. Syukuri seluruh yang kita alami dan miliki. Dengan bersyukur, kita menciptakan kegembiraan dalam hidup. Karena dengan bersyukur, kita membuka pintu baru bagi berkat yang baru dalam hidup kita. Bukan sebaliknya. Kita menunggu gembira terlebih dahulu baru bersyukur. Tetapi bersyukurlah terlebih dahulu, lalu kita akan menjadi gembira. Hal yang kedua, gunakanlah kata-kata positif dalam hidup setiap hari. Menjadi terang bagi sesama. Itulah ajakan Nabi Yesaya. Cahayamu akan mereka laksana fajar kalau kita melakukan hal-hal positif dalam hidup. Yesaya menantang kita dengan perbuatan yang luar biasa, yaitu bagilah makananmu dengan orang lapar dan bawalah orang gelandangan ke rumahmu. Berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 58 ayat 7. Orang kebanyakan sering berkomentar dan bahkan protes dengan orang yang tidak beruntung nasibnya dengan pelbagai komentar negatif. Tetapi ada orang yang tidak protes terhadap mereka, melainkan memberikan perhatian dengan cinta yang tulus kepada orang yang tidak beruntung nasibnya. Ketidakberuntungan itu bukan pilihan, tetapi keterberian. Ada seorang pastor SBD, namanya Advent Saur. Dia berkarya di ND Flores. Dia mendedikasikan pelayanannya untuk orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Awalnya dia terjun ke pelayanan orang dengan gangguan jiwa karena meliput berita untuk surat kabar Flores, salah satu bidang karya SBD di ND. Ketika itu ada kasus penderita orang dengan gangguan jiwa dibunuh. Dari situ ia coba mendalami, membaca dan mencari informasi secukupnya tentang orang dengan gangguan jiwa. Kemudian ia mulai mendata para penderita orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten ND, NTT. Ia pergi mengunjungi, bercerita dengan mereka, memberi makan, memandikan, dan kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Dan bahkan membebaskan mereka yang dipasung.
Semua itu dilakukan dalam proses dan bertahap. Pelayanan yang tidak mudah. Tetapi pelayanan itu menjadi begitu menyenangkan setelah melibatkan cinta tanpa pamrih di dalamnya. Sesudah banyak orang dengan gangguan jiwa yang ditolong, ia sekarang masih kewalahan untuk memenuhi semua permohonan dari berbagai tempat di Flores dan NTT umumnya karena keterbatasan biaya operasional dan relawan yang membantu. Awalnya ada kegiatan jurnalistik, tetapi kemudian menjadi pelayanan kemanusiaan untuk menolong para penderita orang dengan gangguan jiwa. Itu contoh sesama yang mau menjadi terang bagi orang lain. Yesaya mengingatkan, Allah senantiasa berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, tidak lagi menunjuk-nunjuk jari kepada sesama dan memfitnah. Dan jika engkau memberikan sesuatu kepada orang yang lapar, memuaskan hati orang yang tertindas, dengan melakukan semua itu, terangmu akan terbit dalam gelap. Bisa dibaca dalam kitab Yesaya bab 58 ayat 8 sampai 10. Perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan nyata adalah ekspresi keyakinan bahwa orang lain adalah saudara-saudari kita. Sejatinya orang lain adalah gambaran Allah yang kelihatan di dunia. Gambaran Allah yang hadir dalam diri orang lain sering dinodai oleh egoisme yang tidak mau menampakkan kebaikan Allah itu dalam kehidupan. Kita melakukan hal-hal baik kepada orang yang tidak beruntung nasibnya. Pengaruhnya sangat besar. Kita membawa kegembiraan bagi orang tersebut dan bahkan bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kegembiraan orang yang ditolong itu bisa juga mengubah hidup orang yang memberi pertolongan kepadanya. Orang yang melakukan perbuatan baik kepadanya. Berbuat baik kepada orang lain selalu dinasihatkan dalam kitab suci. Teristimewa kepada orang yang tidak beruntung nasibnya. Misalnya orang sakit, orang cacat, orang yang ditimpa musibah, atau yang mengalami kesulitan dalam hidup. Setiap peristiwa hidup adalah cara Allah hadir dan menyapa kita. Setiap hal baik yang kita lakukan akan menghasilkan banyak hal baik lainnya lagi. Karena itu apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat untukmu, perbuatlah juga hal demikian untuk mereka. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 7 ayat 12 dan Injil Lukas bab 6 ayat 31. Kita harus menjadi orang pertama yang melakukan hal baik. Jangan menunggu orang lain untuk melakukannya. Apa yang kamu kehendaki orang lain lakukan untukmu, lakukanlah demikian juga kepada mereka. Kita adalah garam dan terang dunia. Mari kita menjadi garam dan terang dunia melalui kata, sikap, dan kelakuan kita setiap hari. Kata-kata yang positif, yang mendukung dan memberi motivasi kepada orang lain, itulah terang dan garam hidup. Sikap dan kelakuan yang baik, yang mengubah orang untuk menirunya, itulah seberkas terang dan sebutir garam kehidupan yang kita bagikan untuk sesama. Imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Iman adalah pegangan hidup. Santo Paulus secara jelas merumuskan keyakinan dirinya. Aku mewartakan Yesus yang tersalib. Aku mewartakan dengan kelemahanku. Aku yakin akan kekuatan roh, dan imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bisa dibaca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada orang Korintus bab 2 ayat 1 sampai 5. Santo Paulus memberi kesaksian pribadi tentang apa yang dia lakukan setelah mengenal Yesus yang bangkit. Ia menyadari akan seluruh kekurangan dan kelemahannya, serta kemudian memegang teguh pada kekuatan roh dan kekuatan Allah sendiri. Kekuatan Allah yang mati dan bangkit adalah sumber keberanian Paulus dalam menyampaikan pewartaannya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dia alami dan yang dia ketahui tentang Yesus. Semoga pengenalan dan pengalaman pribadi kita akan Allah membantu dan menolong kita untuk semakin dekat dengannya. Saya percaya Yesus selalu hadir dalam hidupku.
Entah dikala aku kuat ataupun aku lemah. Di saat aku kuat, Ia meneguhkan aku agar jangan sombong. Dan di saat aku lemah, Ia membimbing dan menuntun aku agar jangan dicengkram dan digenggam oleh kelemahan. Ia selalu ingin aku belajar dalam kekuatan dan juga dalam kelemahanku. Yesus selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yesus selalu melukis elok di atas garis-garis bengkok kehidupanku. Yesus mengubah liku-liku hidupku menjadi berkat, agar aku semakin rendah hati dan percaya kepadanya. Ia senantiasa membuat aku belajar dari semua peristiwa kehidupan dan menunjukkan jalannya yang penuh dengan cahaya kehidupan, kedamaian, dan sukacita. Semoga kita menjadi terang dalam hidup setiap hari. Tuhan memberkati.